Kalau sampai kau usik rumah dan tempatku cari makan, nyawamu berikut keluargamu akan terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Muhammad Manur Hidayat atau biasa dipanggil Aung. Sebelumnya gue pengen banyak ngucapin terima kasih sama bre-bre semua yang udah mau klik video ini. Semoga bre-bre semua sehat selalu, banyak rezeki, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau minta tolong sama bre-bre semua yang belum subscribe channel YouTube gue, tolong dipencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar dapat notifikasi di video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini merupakan salah satu kisah nyata pada tahun 2017. Tepatnya sebuah kejadian yang memang pada waktu itu tergolong berat bagi keluarga Dina. Hal yang bisa Dina ingatkan adalah mengambil sisi positif dari cerita Dina dan berpikir kembali dalam melakukan sesuatu apapun. Karena korban tidak hanya untuk siapa yang kita incar, namun semua orang yang terlibat pun pasti terkena imbasnya. Jadi, semua ini bermula di tahun 2017. Pada saat itu, keluarga Dina memiliki sebuah aset tanah peninggalan dari kakeknya Dina di sebuah daerah di Jawa Barat. Jadi sebelumnya ini nama sama daerah kita samarkan ya. Tanah itu sebelumnya dikelola sebagai peternakan ayam pada awal tahun 2000-an yang kemudian ditutup dan keadaannya sangat terbengkalai. Sebuah tragedi itu pun bermula ketika keluarga besar Dina menginginkan menjual tanah tersebut. Nah, pada awalnya semua keluarga besar Dina termasuk bapaknya Dina ini sudah deal dan akan menjual tanahnya tersebut. Bagaimana kalau tanah peninggalan Abah kita jual dan hasilnya kita bagi-bagi? Ya, setuju. Ya benar, daripada terbengkalai kan. Namun ibunya si Dina ini memiliki firasat yang sangat dalam ya, bahwasannya hal tersebut bisa menjadi sebuah masalah yang besar. Tanah yang akan dijual ini dijaga sama dua orang penjaga. Yang satu bernama Kang Yono dan yang kedua bernama Kang Supri. Nah, mereka inilah yang menjaga tanah tersebut dari mulai tanah itu terbengkalai. Ketika bapaknya dari si Dina ini, kita sebut aja Pak Bambang. Nah, ketika Pak Bambang ini menginformasikan bahwasannya tanah ini akan dijual kepada si salah satu penjaga tersebut yang Kang Yono ini. Yon, itu tanah mau kita jual. Coba kamu bantu carikan pembelinya. Nah, di situ Kang Yono ini udah sempat nggak setuju karena menurut alasan si Kang Yono ini tanah tersebut tuh masih bisa dialihfungsikan lagi gitu kembali seperti sedia kala jadi peternakan ayam dan membuka lapangan pekerja bagi warga-warga sekitar gitu kan. Tapi mau dikata apa kan, walaupun Kang Yono tidak setuju, tetap semua keputusan ada di keluarga besarnya si Dina. Saya dan semua adik saya sudah sepakat kalau tanah itu bakalan kita jual. Nah, akhirnya tanah tersebut ya udah fix mau dijual gitu. Setelah mendengar hal tersebut, Kang Yono langsung ngambil balok besar yang diambil dari bekas kandang ayam di tanah tersebut dan sambil ngucap sesuatu yang sama sekali nggak diketahui lah. Itu kan dia ngucap apa. Nah, apa yang dilakuin Kang Yono ini itu dilihat sama si Kang Supri. Di situ Kang Supri pun kayak kebingungan gitu kan dan nganggap si Kang Yono ini stres gitu karena ekonomi Kang Yono ini lagi kurang stabil. Makanya si Kang Supri ini menyimpulkan bahwa si Kang Yono ini sedang stres. Melihat hal itu, Kang Supri pun langsung bergegas menyamperin si Kang Yono ini sambil bilang kalau hidup itu dibawa mudah aja. Mendengar omongan itu, si Kang Yono ini kesel, langsung ngegebrak balok itu patah jadi dua. Melihat hal ini, si Kang Supri ya biasa aja karena dia pikir memang mungkin si Kang Yono ini bener-bener lagi pusing gitu kan dan stres lah, banyak pikiran. Habis itu Kang Yono langsung pergi gitu aja ninggalin si Kang Supri. Di situ juga dia bingung kan sambil ngeliat balok itu tuh, soalnya baloknya itu besar terus patahnya tuh dua kan, begitu tebel gitu. Dia kayak bingung tuh kok bisa itu patah gitu kan, cuman sekali gebrak gitu doang, berarti kuat juga nih Kang Yono, maksud si Kang Supri seperti itu. Tapi di situ Kang Supri flashback lagi ke belakang karena memang dulunya ini ternyata si Kang Yono ini memang mantan jawara lah di kampungan itu. Mungkin karena dia mantan jawara jadi ya dia punya tenaga dalam. Singkat cerita, keluarga besarnya Dina ini beserta Pak Bambang
langsung deh tuh ngurusin surat-surat tanahnya, soalnya kan pengen dijual tanahnya kan, berarti harus ada surat tanah yang lengkap lah. Nah, surat tanah ini diurus memakan waktu selama 2 hari. Setelah semua surat selesai, terus pokoknya persiapan semua selesai lah untuk menjual tanah, tinggal cari si pembelinya aja ya. Pada waktu dimana keluarga sedang sibuk-sibuknya cari pembeli, tiba-tiba si Pak Bambang ini, bapaknya si Dina, mendapatkan pesan dari SMS. Nah, pesan ini berisi, tanah ini sudah dijaga. Mendapat pesan seperti itu, Pak Bambang juga heran kan, bingung gitu. Ini nomor siapa? Kok tiba-tiba SMS seperti ini? Di situ sempat terbesit pemikiran si Pak Bambang bahwasanya nomor itu tuh nomor Kang Yono. Karena sebelumnya pas Pak Bambang nelpon pun mau ngasih tahu ke si Kang Yono bahwa tanah tersebut dijual, si Kang Yono kan nggak setuju kan. Jadi si Pak Bambang mikir tuh jangan-jangan ini nomor si Kang Yono. Tapi dilihat lagi tidak ada nama Kang Yono, dan nomornya pun disamakan ternyata beda gitu sama nomornya si Kang Yono ini. Di situ pun Pak Bambang langsung menghubungi Kang Yono kan untuk meminta penjelasan nih. Nah, tapi di sini Kang Yono bingung, heran kan, karena dia nggak tahu sama sekali tentang SMS seperti itu, dan dia pun nggak merasa SMS si Pak Bambang gitu. Dikarenakan sudah mendengar penjelasan dari Kang Yono, akhirnya si Pak Bambang ini merasa ya udahlah, nggak usah terlalu dipermasalahin, karena ini SMS mungkin dari nomor nyasar yang orang sama sekali bukan dikenal, memang kebenaran nyasar dan pas aja gitu soal tanah gitu. Tapi pada saat malam hari, ibunya si Dina ini bermimpi kalau adik si Dina ini seperti sedang dicekoki sebuah bambu dari mulutnya. Yang bikin ibunya si Dina ini takut, yang nyekoki bambu itu sosoknya tinggi, taringnya besar, dia memiliki lidah yang panjang, dan ia pun memiliki tanduk yang besar sekali seperti tanduk rusa. Di situ si ibunya si Dina langsung teriak bangun seketika, dan bapaknya si Dina, Pak Bambang ini, yang kebetulan memang ada di sebelahnya karena kan satu kamar tidurnya kan, dia langsung bangun gitu, kaget, lalu nanyalah ke si ibunya si Dina ini, Ibu kenapa? nah di sini ibunya si Dina ini menjelaskan nih sama bapaknya si Dina bahwasannya si ibunya si Dina ini bermimpi kalau adiknya si Dina ini, kita sebutnya si Dini lah. Nah, si Dini ini dicekoki sebuah bambu lewat mulutnya oleh sosok yang tinggi, punya taring besar, lidahnya panjang, dia punya tanduk juga besar seperti tanduk rusa. Namun di situ tuh si Pak Bambang ini cuman bilang, Udahlah Bu, itu cuma mimpi buruk aja. Kan namanya mimpi itu kembang tidur. saking kerasnya tadi si ibunya si Dina teriak. Si Dina ini yang ada di lantai 2 kamarnya, itu juga kaget kan ngedenger, dia juga bangun karena memang teriakan si ibu Dina ini memang keras sekali, bikin si Dina ini bangun. Akhirnya ketika si Dina turun dari lantai 2 dan menanyakan kepada ibunya, dijelaskan sama bapaknya bahwa si ibu ini sedang mimpi buruk gitu, ngalamin mimpi buruk tentang si Dina ini. Akhirnya si Dina pun melanjutkan tidurnya lagi, naik lantai 2. Singkat cerita, si Pak Bambang ini dapatlah calon pembeli tanah ini. Tanahnya ini dibeli sama salah satu PT yang cukup terkenal juga di masyarakat umum gitu. Akhirnya setelah kontek-kontekan, fix dah ngadain ketemuan di tanahnya. Akhirnya bapaknya Dina juga berangkat ke tanah tersebut. Ketika sudah sampai di tanah yang akan dijual, ada salah satu perwakilan perusahaan ini, karena memang si perwakilan perusahaan ini mengutuskan orang tuh 3. Nah, salah satunya itu melihat sosok yang seperti ada di mimpinya si ibunya Dina ini. Di situ si salah satu perwakilan PT ini sempat ngomong juga ke atasannya. Dia bilang kalau dia ngelihat sesuatu di pojok sana gitu. Nah, tapi si atasannya ini bilang nih sama yang pertama kali ngelihat sosok itu, udahlah, mungkin salah lihat aja kali. Nah, di situ mungkin dia juga mikirnya, oh iya, aku mungkin salah lihat. Ya, lanjutlah ngobrol, berbincang tentang penjualan tanah tersebut. Pada akhirnya, perwakilan perusahaan ini, yang 3 orang, pulanglah ke perusahaannya lagi, mengendarai mobil. Tapi ketika mereka sudah keluar dari kampung itu, jaraknya 5 kilo, 3 orang perwakilan dari perusahaan tersebut mengalami kejadian yang lumayan cukup tragis. Jadi mereka bertiga ini tiba-tiba ditabrak
oleh truk dari arah berlawanan. Nah, mendengar hal tersebut, bapaknya si Dina pun kaget kan, si Pak Bambang ini langsung buru-buru lah si Pak Bambang ini menuju TKP. Dan benar aja, ketika Pak Bambang sampai di TKP, Pak Bambang ini sudah melihat mobil yang dikendarai oleh 3 perwakilan perusahaan ini udah hancur gitu, posisinya udah ringsek, dan yang isinya udah orang-orangnya sudah pada tewas. Nah, karena kejadian tersebut otomatis transaksi jual beli tanah pun dibatalkan dong. Nah, di situ kan bapaknya si Dina ngerasa janggal kan akan kejadian tersebut gitu. Kok bisa setelah selesai melihat tanah tersebut, tiba-tiba si 3 perwakilan perusahaan ini mengalami kecelakaan gitu yang cukup tragis lah. Sampai-sampai transaksi jual beli tanahnya pun dibatalkan gitu. Padahal tinggal dikit lagi deal itu tanah kejual. Akhirnya karena perasaan kesal, si Pak Bambang ini balik lagi ke tempat tanah tersebut, tapi mengajak salah satu ustadz di kampung situ. Akhirnya si Pak Bambang ini datanglah ke tanah tersebut dengan si ustadz ini gitu kan. Nah, si ustadz ini pun diceritakan oleh Pak Bambang kejadiannya kan, sampai ketika 3 orang perusahaan ini pergi mau balik lagi ke perusahaannya, tiba-tiba mengalami kecelakaan yang cukup tragis sampai menyebabkan 3 orang perusahaan ini tewas. Di situ Pak Ustadz juga pun ngerti gitu kan, akhirnya mendoakanlah tanah tersebut. Pak Ustadz itu berdoa di tanah itu, meminta sama yang di atas. Selesai si Ustadz ini berdoa, si Pak Bambang ini langsung ngambil segenggam tanah itu dan langsung ditaruh kantong plastik kresek yang memang dari tadi sudah dia pegang. Nah, selesai dari tempat tanah tersebut, akhirnya si Pak Bambang dengan Pak Ustadz pulang ke rumah masing-masing gitu. Nah, ketika si Pak Bambang baru sampai rumah, si Pak Bambang ini kaget mendengar kabar yang benar-benar bikin dia itu shock. Karena ketika baru sampai di rumah, si Pak Bambang ini langsung ngedapatin kabar bahwasannya anaknya si Pak Ustadz ini yang tadi Pak Bambang mintain tolong itu tidak sengaja terkena siraman air panas, mengakibatkan sekujur tubuhnya itu pada melepuh. Dan akhirnya anak si Pak Ustadz tersebut pun dilarikanlah ke rumah sakit. Si Pak Bambang mendengar hal tersebut, akhirnya si Pak Bambang ini langsung bergegas menuju rumah sakit. Sampailah si Pak Bambang di rumah sakit. Terus si Pak Bambang langsung datang ke ruangan tempat si anak Ustadz ini dirawat dan melihatlah kondisi anaknya si Pak Ustadz ini gitu. Ketika dilihat sama si Pak Bambang ini, kondisi anak si Pak Ustadz ini ternyata bukan seperti terkena air panas, melainkan seperti luka orang dibakar. Dan waktu itu memang cukup parah, ada di sekitar punggung anak si Pak Ustadz ini. Nah, melihat itu si Pak Bambang ini kan jadi nggak enak. Akhirnya si Pak Bambang minta maaf sama si Pak Ustadz, karena gara-gara si Pak Bambang ini nih, anaknya si Pak Ustadz ngalamin hal tersebut. Maafin saya Pak, ini pasti karena saya minta tolong ke Bapak. Nah, tapi di sini si Pak Ustadz menjelaskan bahwasannya bukan karena dia dimintain tolong sama si Pak Bambang atau mendoakan tanah tersebut, memang murni kecelakaan, maksud si Pak Ustadz seperti itu. Singkat cerita, Pak Bambang pun pulang sekitar jam 12 malam. Saat sampai di rumah, di situ Pak Bambang langsung melaksanakan sholat tahajud. Si Dina ini memang pada saat itu melihat bapaknya itu sholat. Dan si Dina itu melihat bapaknya itu sholat, di depannya ada sebuah kantong kresek yang bersihkan tanah yang diambil dari tanah kakeknya. Nah, kebetulan memang si Dina ini sedang mengambil air. Melihat bapaknya sedang sholat, si Dina pun duduk dulu di situ merhatiin bapaknya. Awalnya memang si Dina mengiranya tuh bapaknya ini memang benar sedang ngobrol sendiri, tapi lama-lama kok didengar kayak ada suara orang lain gitu. Akhirnya setelah bapaknya si Dina ini selesai dari sholat tahajudnya, si Dina pun nanya. Nah, di sini menurut pandangan bapaknya si Dina, bahwasannya bapaknya si Dina ini didatangi oleh sosok yang dilihat sama ibunya ini di mimpi dan dilihat sama si perwakilan orang perusahaan tersebut. Dan sosok itu pun berkata bahwa di situ tuh memang tempatnya ia cari makan dan tempat ia tinggal di sana. Jadi jangan usik apa yang ia miliki. Kalau sampai kau usik rumah dan tempatku cari makan, nyawamu berikut keluargamu akan terancam. Walaupun diancam seperti itu, bapaknya si Dina ini tetap melawan dan mengusir si sosok tersebut. Ketika si Pak Bambang ini selesai sholat tahajud, Pak Bambang di situ pun kaget karena memang kaki si Pak Bambang sama sekali tidak bisa digerakkan gitu, kayak ada rasa sakit yang
nyeri sekali di sekitar punggungnya si Pak Bambang ini. Nah, di situ si Pak Bambang sudah berusaha minta tolong sama istri dan si Dina. Akhirnya si Dina memanggil tukang pijit yang ada sekitaran rumahnya. Setelah dipijit, Pak Bambang ini masih merasakan sakit di daerah pinggangnya. Nah, akhirnya si Dina ini berinisiatif membawa si Pak Bambang ke tempat pijat lain. Buat bray-bray yang mempunyai cerita dan pengalaman mistis yang ingin diceritakan di sini, boleh langsung kirim cerita atau pengalaman mistis kalian ke Gmail, IG, dan X gua yang ada di kolom deskripsi. Yang ada di kampung sebelah. Ketika mereka sudah sampai di tukang pijit yang di kampung sebelah, si Pak Bambang ini langsung disuruh tiduran, langsung dipijitlah sama si tukang pijit ini. Pada saat si tukang pijit ini memegang bagian tubuh yang dirasa nyeri oleh Pak Bambang, si tukang pijit ini kayak ada yang megang tangannya. Tukang pijit itu pun langsung berbicara. Rasa sakit ini bukan rasa sakit biasa, namun yang bisa menyembuhkannya hanya sering-sering dipakai untuk ibadah. Akhirnya si Pak Bambang ini dibawa pulang lagi, dan tepat seminggu Pak Bambang pun tidak bisa apa-apa. Dia cuman berdiam diri di rumah gitu kan, karena memang nggak bisa digerakin sama sekali badannya. Dan di situ pun rasa sakit yang dialami sama Pak Bambang ini makin menjadi gitu kan, benar-benar makin sakit dan nyeri. Nah, berbarengan pada saat itu si Dini ini, adanya si Dina, ada kegiatan study tour dari sekolahnya. Ketika di study tour tersebut ada momen yang sangat tidak mengenakan nih buat si Dini. Yang dimana pada waktu itu si Dini ini sedang main dengan 5 temannya. Lalu si Dini ini menuju salah satu taman di tempat study tour tersebut. Ketika sedang asik bermain, si Dini ini mendengar bisikan. Jangan pergi ke sana. Tapi tidak dihiraukan oleh si Dini ini. Adiknya si Dini sama 5 temannya ini terus saja bermain sampai salah satu teman adiknya si Dini ini terlihat emosi dan marah gitu sama si Dini, sampai matanya benar-benar melotot ke si Dini ini. Dan pada saat mata temannya si Dini melotot, temannya si Dini langsung lari dan langsung memukul wajahnya si Dini. Nah, di situ yang 4 temannya ini langsung melerai gitu kan, melerai yang teman yang memukul si Dini ini. Pas ketika ditarik, teman yang memukul si Dini ini, ternyata yang 4-4-nya ini juga malah jadi kejang-kejang, langsung teriak-teriak seperti itu. Nah, pada saat itu guru-guru pun kaget kan, dan langsung pada datang, yang ternyata 5 orang ini kesurupan. Si Dini juga kayak shock gitu kan, karena kok bisa tiba-tiba kesurupan. Akhirnya yang 5 orang ini diruqyah lah oleh salah satu guru dari sekolahnya itu. Singkat cerita, sesudah diruqyah semuanya pun pulang ke rumah masing-masing. Ketika sampai rumah, si Dini ini ceritalah sama keluarganya berikut si Dina gitu kan. Tapi si Dina ini menganggapnya sebagai lelucon aja, karena jangan sampai si Dini ini kayak punya rasa trauma gitu terhadap teman-temannya kan. Malam harinya nih si Dini itu tidur sama si Dina di lantai 2 di kamar atas. Nah, pas ketika si Dini ini ingin mengambil baju tidur yang ada di jemuran, si Dini ini kaget karena si Dini melihat sosok tinggi besar, persis seperti apa yang sudah bapak, ibu, sama orang perusahaan tersebut lihat gitu kan. Karena melihat hal yang serem seperti itu, sosok yang serem, si Dini pun lari, teriak, ketakutan, langsung melewati si Dina dan buka pintu kamar, larilah ke si Dini ini ke bapaknya. Si Dina sebagai kakak langsung lari kan ke depan membawa batang sapu, karena memang kebetulan waktu itu posisi rumah pun lagi rame, jadi si Dina ini merasa berani gitu. Sampailah si Dina dengan jemuran tersebut, ternyata memang sudah nggak ada sosoknya. Akhirnya si Dina balik lagi ke kamarnya. 2 minggu pun berlalu, alhamdulillah bapaknya si Dina pun sehat. Dan di 2 minggu itu pun tidak sama sekali tidak ada kejadian aneh di rumahnya si Dina gitu. Bahkan sama keluarganya Dina sama sekali nggak ada kejadian aneh lah di 2 minggu tersebut. Namun semua itu berubah ketika si Dini ini memakan buah apel. Nah, di saat si Dini ini memakan apel, seketika si Dini merasakan rasa sakit yang amat sakit di bagian perutnya. Melihat seperti itu, si Dina berikut Pak Bambang dan ibunya ini panik kan. Langsunglah dibawa ke rumah sakit. Ketika sampai rumah sakit, si Pak Bambang bertemulah dengan dokternya. Dan dokter menyampaikan bahwa si Dini ini terkena penyakit perlengketan usus, yang dimana hasil tersebut dibuktikan dari rongsen perutnya si Dini. Saat Pak Bambang melihat rongsen dari si Dini ini, si Pak Bambang malah keheranan, karena si Pak Bambang ini di situ berpikir ini bukan seperti perlengketan usus,
melainkan ada sebuah benda yang mengganjal di dalam isi perut si Dini ini. Tapi di situ Pak Bambang nggak bisa memastikan itu beneran ada yang mengganjal atau perlengketan usus. Setelah dari rumah sakit, si Pak Bambang ini langsung menuju ke tanah tersebut. Karena di tanah tersebut sudah ada pembeli yang menunggu dan akan bernegosiasi tentang harga tanah tersebut. Nah, di sini beda nih dari yang pertama. Di sini proses negosiasi bahkan sampai di tahap yang deal itu sudah lancar lah, itu nggak ada kendala apa-apa. Nah, ketika si pembeli itu pulang dari tanah tersebut, si Pak Bambang ini mulai iseng menelusuri tanah si kakeknya si Dina ini. Saat si Pak Bambang ini berkeliling, si Pak Bambang kaget karena ada tanaman bambu yang begitu besar gitu di tanah tersebut. Si Pak Bambang di sini bingung bahwasanya kok ada bambu, padahal sebelum ini nggak ada bambu gitu kan. Siapa yang nanamnya? Di situ Pak Bambang langsung tanya ke si Kang Yono. Yan, siapa yang tanam pohon bambu ini? Tapi menurut penuturan Kang Yono ini, ada beberapa orang dari desa ini yang menanam pohon bambu itu. Nah, di situ Pak Bambang juga nggak terlalu mempermasalahkan sebelum menjadi hak milik resmi dari si pembeli. Namun di situ ketika Pak Bambang mendekati bambu itu, di situ Pak Bambang merasa familiar sama bentuk bambunya. Setelah ditelaah lagi sama Pak Bambang, ternyata bambu itu persis sekali sama hasil rongsen dari perutnya si Dini. Di situ Pak Bambang langsung marah semarah-marahnya dan langsung lari. Ternyata malah bertemu sama Kang Supri. Ketika saat marah itu, Pak Bambang langsung tanya ke Kang Supri, Siapa yang nanam bambu di sini? di situ Kang Supri ketika ngelihat Pak Bambang marah-marah ini kebingungan dan langsung ngejawab bahwasannya bambu itu ditanam sama orang-orangnya dari Kang Yono. Akhirnya di situ Pak Bambang pun lari kan ke rumah Kang Yono. Ketika bertemu Kang Yono langsung lah ditanya, Yono, benar, ini orang-orang kamu yang nanam bambu-bambu itu. di situ Kang Yono langsung ngebantah gitu karena memang bukan orang-orang kesuruhan Kang Yono yang menanam bambu tersebut. Nah, mendengar penjelasan tersebut, si Pak Bambang ini tetap ya udahlah, dia mau nggak mau nyalain orang lain dulu. Soalnya di situ kan si Pak Bambang mikirnya belum ada bukti yang menunjukkan bahwasannya si Kang Yono atau orang-orangnya nih yang menanam bambu itu. 3 hari kemudian dari kejadian itu, ketika si Pak Bambang ini datang lagi ke rumah si Kang Yono, tapi dari kejauhan Pak Bambang melihat ada bendera kuning. Nah, karena melihat bendera kuning itu, Pak Bambang pun kebingungan kan. Akhirnya ditanyalah sama Pak Bambang ke pihak keluarga dari Kang Yono, yang memang kebetulan pertama kali ditemui sama si Pak Bambang. Nah, di situ keluarganya si Kang Yono ini menjelaskan bahwasannya yang meninggal itu Kang Yono. Nah, karena di situ Pak Bambang sudah melewati berbagai macam hal kan, muncullah pemikiran setan di situ Pak Bambang dan berpikir seujon gitu ya, masih berpikir kalau ini nih kerjaannya si Kang Supri ini yang bikin si Kang Yono ini meninggal. Pada saat itu Pak Bambang langsung bertemu dengan Kang Supri, disamperin tuh si Kang Supri. Nah, di sini si Kang Supri menjelaskan bahwasannya itu bukan ulah dia. Nah, si Kang Supri ini meminta Pak Bambang buat nunggu sampai malam karena di malam hari ini si Kang Supri akan bertemu sama si Biang Keroknya ini. Akhirnya si Pak Bambang pun disuguhkan kopi apa segala macem kan, biar ada teman nunggu gitu sampai malam hari. Nah, ketika di malam hari jalanlah si Pak Bambang sama si Kang Supri ini. Nah, pas di sampai pertengahan jalan, si Kang Supri sama Pak Bambang dihalangi sama sekelompok warga setempat yang membawa parang dan balok. Di situ mereka semua bilang bahwasannya tanah itu jangan sampai dijual. Di situ Pak Bambang seketika berusaha mencoba menengahi atau membujuk warga-warga tersebut dan memanggil pihak polisi. Akhirnya rundingan segala macam dijelasin sama semuanya bersama Pak Bambang bahwasannya memang itu udah keputusan dari pihak keluarga dan masalah itulah selesai lah. Buat bray-bray yang mempunyai cerita dan pengalaman mistis yang ingin diceritakan di sini, boleh langsung kirim cerita atau pengalaman mistis kalian ke Gmail, IG, dan X2 yang ada di kolom deskripsi. Singkat cerita diketahui salah satu orang yang menolak dari penjualan tanah tersebut itu ternyata salah satu kerabat dari Kang Yono ini. Dia di sini tidak pengen tanah itu dijual karena memang omongan-omongan dari si Kang Yono ini tadinya. Kayak dikompor-komporin gitulah si kerabatnya ini. Alasan si Kang Yono meninggal ini karena si Kang Yono pada saat itu pengen melaporkan si kerabatnya ini
ke si Pak Bambang, karena si kerabatnya ini yang menyebabkan semua kejadian tersebut gitu kan. Tapi si kerabat ini ngerasa kayak lu pertama kali ngomporin gua, kok malah mau ngelaporin gua. Akhirnya si Kang Yono ini malah balik diguna-guna sama si kerabatnya ini dan membuat si Kang Yono ini meninggal. Itu pun dengan anak si Pak Ustadz dan si 3 orang perwakilan dari perusahaan yang meninggal itu pun semua kerjaannya dari si kerabatnya Kang Yono ini. Namun ketika si Pak Bambang menanyakan soal si Dini, kerabatnya Kang Yono ini bilang dia tidak tahu menahu soal si Dini ini. Di situ Pak Bambang sudah memastikan ke si kerabatnya si Kang Yono ini, tapi tetap kerabatnya si Kang Yono ini bersikeras bahwasannya memang bukan dia soal apa yang dirasakan si Dini. Singkat ceritanya nih, si Dini ini makin tambah parah sakitnya kan. Bahkan pihak rumah sakit yang menangani si Dini pun sudah tidak sanggup gitu buat nanganin si Dini. Namun karena saking kuatnya rasa sakit yang dialami si Dini, ibunya Dini ini mengucap dalam hati gitu, berdoalah, minta tolong disembuhkan gitu. Sambil menangis dalam hatinya, dia minta disembuhkan anaknya ini. Dan seketika pada saat itu ibunya Dini ini langsung mengelus perutnya si Dini. Dan disitulah keajaiban terjadi. Tiba-tiba rasa sakit yang dialami si Dini ini seketika langsung hilang gitu aja tanpa ada bekas. Di situ pun si Dini kaget kan, karena yang tadinya rasa sakit itu amat sakit dirasakan sama dia tiba-tiba hilang gitu aja. Dan bilanglah ke ibunya ini udah gak sakit lagi. Mendengar hal itu, Pak Bambang langsung memanggil dokter untuk diajukan rongsen lagi dari perutnya si Dini ini. Nah, setelah di rongsen, hasilnya pun bikin semuanya kaget karena memang di dalam perutnya itu sudah tidak ada benda apapun atau perlengketan usus itu. Setelah 1 bulan berlalu, semua masalah pun beres dan kerabat dari Kang Yono ini pun nggak jadilah dimasukin penjara karena lantaran si Pak Bambang ini, Pak Bambang minta buat ya udahlah nggak usah dipenjarain. Lagian juga dia sudah mengakui semua kesalahannya. Namun di sini masih ada satu hal yang masih bikin bingung keluarga besar dari Pak Bambang. Karena siapa itu yang bikin adiknya si Dina ini seperti itu. Di situ Pak Bambang dan sekeluarga pun akhirnya mulai mengikhlaskan tentang kejadian Dini tersebut dan mulai menutup buku. Akhirnya Pak Bambang sekeluarga sama warga setempat itu mulai berdamai dan akhirnya tanah itu pun terjual. Ini cerita gue dapetin dari salah satu akun di aplikasi X. Di situ banyak banget cerita-cerita horor. Buat bre-bre semua yang ingin membaca cerita-cerita horor, boleh langsung aja kepoin akunnya. Nanti link sama nama akunnya bakal gue tulis di kolom deskripsi. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bre-bre semua terhibur atas ceritanya. Dan sekali lagi gue pengen minta dukungan dari bre-bre semua biar gue pun makin semangat upload video-video selanjutnya dengan cara subscribe, like, and share videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.